Abdussalam Panji Gumilang, juga yang saya cintai, Syekh Al-Ustadz Agung Sedayu, para asatid wal asatizah, pengurus pondok pesantren modern Az-Zaitun yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada siang sore hari ini saya bisa kembali bersilaturahim ke pondok yang luar biasa ini, ke tempat yang luar biasa ini, yang tentunya banyak sekali menginspirasi warga dan anak bangsa Indonesia, yang banyak memberikan pemahaman tentang negeri, tentang umat, tentang bagaimana meletakkan diri di atas bumi Allah, li'i'la'i kalimatillah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi setelah terakhir saya datang ke sini tahun 2000 berapa ya? 2011, Masya Allah. Ya terakhir 2011, setelah itu lama sekali tidak datang ke sini, dan ternyata waktu itu masjid ini belum ada tehelnya Ustaz ya, belum ada ini. Belum dipasang. Bukannya belum ada, tapi belum dipasang. Dan alhamdulillah sekarang hari ini saya berada di sini, bisa sholat di sini, bisa bertemu, bertatap muka bersama-sama dengan para asatid, wal asatizah, wali santri yang tentunya juga sedang online. Ini online ya, langsung. Syekh yang mulia, para asatid, wal asatizah, para pengurus dan wali santri, setiap waktu ketika anak-anak seorang santri menjadi santri di pondok pesantren, pasti dia memiliki banyak kenangan, banyak memori. Begitu juga saya. Hari ini saya bertemu dengan guru saya, senior saya jauh, yaitu Syekh Abdussalam Panji Gumilang, yang tentunya ini juga, beliau juga adalah orang tua saya tentunya. Karena beliau juga sealma mater dengan saya. Ketika beliau tamat dari Pondok Gontor, Modern Gontor di Ponorogo pada tahun 1966. 66 Ustaz. Saya baru lahir tahun 1967 Bapak. Jadi beliau jauh sekali. Beliau sudah menjadi tokoh besar, menjadi ulama, menjadi guru. Saya baru lahir. Nah, jadi kedatangan saya ke sini juga, saya datang kepada orang tua saya. Karena pada tahun 67 saya baru lahir, dan orang tua saya 66 itu baru menikah. Jadi setahun kemudian baru lahir saya. Dan pada tahun 67 itu juga Kiai Haji Zainuddin Fanani wafat pada tanggal 22 Juli 1967. Yang mulia Syekh dan semuanya yang hadir dan mengikuti acara ini, tentunya
kita memiliki semangat yang sama dalam membangun dan membesarkan umat. Karena itu adalah salah satu dari tugas manusia, tugas kita semua. Saya mencoba untuk meringkas tugas dan peran manusia di muka bumi Allah ini, itu cuma hanya 3 saja. Hanya 3 saja. Yaitu pertama sebagai abid, sebagai ibadallah yang beribadah kepada Allah, ya, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Intinya kita beribadah. Yang kedua, kita harus menjadi khalifah. Menjadi khalifah berarti kita memanage, memimpin, memanage dunia ini, memimpin diri kita sendiri, memanage diri kita, memanage nafsu kita, memanage keinginan kita, memanage marah kita, memanage hawa yang ada di dalam kita, memanage ruh dan jiwa kita, memanage akal pikiran kita, memanage gerak-gerik kita, memanage keluarga kita, memanage lingkungan kita, memanage daerah yang ada di kita. Kalau dia seorang presiden, dia memanage negeri ini. Itulah tugas kekhalifahan, menjadi khalifah. Syekh Panji di Az-Zaitun, beliau adalah khalifah. Khalifah untuk dirinya sendiri, untuk diri beliau sendiri, khalifah untuk keluarga, dan khalifah untuk semuanya, yaitu memanage, memimpin. Jadi manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang memimpin di bumi ini. Memimpin segalanya, yaitu memanage, menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi pemimpin besar. Dia adalah seorang khalifah. Tugas kekhalifahan ini melekat pada diri manusia. Dia di rumah, dia di luar rumah, dia di suatu negara, dia di sebuah pulau, dia di sebuah bumi, dan di bumi Allah ini dia menjadi khalifah fil ard. Tugas kedua khalifah, menjadi khalifah. Tugas pertama menjadi abid beribadah, tugas kedua menjadi khalifah. Dan tugas yang ketiga, dia harus menjadi takmir. Takmirul ard, menjadi makhluk yang mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Takmir sebagai yang memakmurkan. Takmir masjid yang memakmurkan masjid. Takmir ma'had yang memakmurkan ma'had. Takmir fil ard, memakmurkan bumi ini, menjaga bumi ini. Dia memakmurkan bumi. Tugas manusia hanya 3, beribadah, menjadi abid, menjadi khalifah, dan menjadi takmir. Kenapa kok takmir di atas muka bumi? Karena kita sedang berada di atas muka bumi Allah. Kita sedang berada di atas muka bumi Allah, sedang berada dan diletakkan oleh Allah di atas mukanya. Jadi kita harus berbaik-baik, harus menjaga muka bumi. Berarti kita memakmurkan bumi. Apa yang saya lihat hari ini luar biasa. Dari dulu saya sudah tahu, dan ternyata hari ini luar biasa, tambah luar biasa lagi. Saya luar biasa. Ini Az-Zaitun, Ustadz Panji Syekh bukan hanya mengajak anak-anak belajar beribadah, tapi juga menjadi khalifah dan menjadi takmir di atas muka bumi ini. Menjaga, memakmurkan bumi. Beliau adalah khalifah, beliau adalah pemimpin, beliau juga imam bagi orang-orang yang beribadah.
Tetapi juga beliau seorang imam dari takmir yang memakmurkan tanah dan bumi ini, yang memberikan contoh kepada kita semua, yang memberikan pengetahuan kepada kita semua. Oh begini loh ngurus sapi, oh begini loh ngurus jati, ngurus pisang, mengurus ini, mengurus itu. Dan ini adalah aset. Aset. Aset buat kita. Karena apa? Karena kita ada di bumi Nusantara Indonesia. Mengatakan tugas manusia itu hanya 3, memang benar. Cuma saya simpulkan saja. 3 itu apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Apa sifatnya yang diibadati itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi tugas manusia yang tadi disampaikan simpulnya itu. Beribadah pada pemilik. Kalau nyanyi kita tadi, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah yang suci. Rabb hadzal bait, Rabb hadhihi daulah, Rabb hadzal ma'had dan sebagainya. Terus seperti apa pengibadatan kita itu? Kemandirian. Alladzi at'amahum min ju', ciptakan apa yang kita beribadat di rumah yang kita ada ini, di negara yang kita ada ini, harus mampu kita at'amahum min ju'. Apa at'amahum min ju'? Ciptakan lahan-lahan untuk mengisi dan untuk memproduksi pangan yang sempurna. Orang tidak bisa mengatakan mandiri tanpa punya sumber pangan yang digali sendiri oleh kekuatannya. At'amahum min ju' itu ada pangan, ada ekonomi dan lain-lain. Nah, inilah sumber daripada ekonomi kerakyatan. Inilah sumber daripada ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia, kooperasi. Mewujudkan at'amahum min ju', menghalangi kelaparan. Kelaparan itu satu tanda kemiskinan. Ternyata yang bisa ini adalah satu lembaga yang dibangun oleh rakyat Indonesia yang menganut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yakni mandiri, dan itu yang dicita-citakan oleh funding Indonesia. Indonesia yang mandiri dalam pangan, mandiri dalam politik, mandiri dalam budaya. Ekonomi, kita berikan sampel di kampus yang didirikan oleh rakyat Indonesia ini, sampel menata ekonomi kerakyatan. Yakni pangan dilaksanakan, kemudian ekonominya dijalankan, supaya apa? Menghindarkan lapar. Lapar ini ukuran kefakiran. Dan kalau sudah dilanda kefakiran yang ekstrim, dia menjadi kufur, ingkar pada Tuhan yang Maha Esa. Maka Pancasila akan ditentang oleh orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir. Ada fakir ilmu, ada fakir ruh, ada fakir kelaparan. Dia tidak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah membangun karakter daripada bangsa ma'had seperti ini, atau pondok seperti ini, atau pesantren seperti ini. Untuk mewujudkan tata kelola pangan yang baik, tata ekonomi yang baik, sehingga bisa mandiri. Mandiri itu bukan berarti tidak interdependen, tetap interdependen, tapi punya harga diri dan punya kemampuan diri. Karena hidup bersosial ini adalah interdependen. Tidak ada manusia yang independen.
Semua dependen. Namun mandiri dalam arti bisa meletakkan kakinya sendiri untuk melangkah tanpa dibebani dan lain sebagainya. Itulah at'amahum min ju'. At'amahum min ju' ditempuh, maka hutang itu akan terbatasi. Pasti bisa hutang dan bisa membayarnya. Yang membayarnya siapa? Yang menghutang, bukan diwariskan pada generasi pelanjut. Karena apa? Zaim gharim. Orang besar itu sanggup mempunyai hutang. Itu artinya hutang yang bisa dibayar oleh zaim. Bukan diserahkan nanti setelah periode pemimpinan dia lepas tangan. Zaim gharim. Hutang itu boleh, tapi bisa dibayar oleh yang menghutang. Kemandirian itu satu di antaranya itu. Ya, alhamdulillah, kalau dulu saya menerima sebagai doktrin karena belum nalar panjang, mandirian itu diinternalisasikan pada pribadi. Setelah itu dalam perjalanan panjang menghayati, kemandirian itu ternyata seperti ini. Dulu saya mendengar Gontor punya 200 hektar itu luar biasa. Dan kita praktekkan kemandirian. Kita menjalankan kemandirian pangan, kemandirian dalam ekonomi. Ekonomi itu ya uang masuk, uang keluar. Mungkin dari utang, mungkin dari penghasilan untuk bayar. Berjalan. Maka tatkala orang melihat Az-Zaitun terus berkembang, banyak yang punya otak ngeres. Dari mana sumber dananya? Dianggap dana itu sumber seperti sumber air ketika kita gali. Tidak memahami bahwa kemandirian itulah mewujudkan sumber daripada dana untuk hidup ke depan. Tidak bisa diikuti kalau tidak mengerti secara dalam. Saudara-saudara, untuk apa kalau sudah at'amahum min ju' ini? Untuk menghindarkan ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh orang per orang atau oleh bangsa, oleh rakyat. Wa amanahum min khauf. Takut bangsa yang tidak bisa dilanjutkan pendidikannya. Warga bangsa ini khawatir atas terjadinya generasi yang lemah. Kita mudah-mudahan pondok-pondok yang lain, Gontor yang akan melaksanakan 100 tahun, tetap memegang ini. Kalau di Jakarta berlomba-lomba mencari masukan dari pendidikan, kita berlomba-lomba mempertahankan jangan sampai generasi kita nanti lemah. Lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah pemikiran. Kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana kalau orang hidup hanya berpikir tentang ekonomi, maka dia tukang ngelamun itu. Kalau orang hidup hanya berpikir tentang kesehatan diri, dia hanya berpikir individualis. Yang sebenarnya adalah harus masuk pada intelektualitas dan moralitas tinggi. Maka kita gabungkan. Orang hidup harus bisa mengumpulkan ekonomi, kesehatan, dan moralitas yang tinggi. Itu kata sufi yang saya gabungkan menjadi 3, 1 Trimurti juga ini. Ekonomi, dan kesehatan, dan intelektualitas, dan moralitas. Baru itu namanya manusia lengkap, insan kamil.